Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar setia podcast Media, balik lagi di segmen podcast kali ini bareng aku Zaki Audrey Febriani. Nah, di segmen podcast kali ini aku nggak sendirian nih ngebawain podcastnya, karena aku bawa satu temen, yaitu Hai semuanya, perkenalkan nama aku Jedita Putri Fatima. Aku juga sering kok ngisi podcast Turham di Spotify ya. Buat ya. kalian yang sering dengerin podcast. Kalau kalian sering dengerin gitu, kayaknya bukan cuma suara Audrey mulu ya, gitu. Aku juga sering muncul juga. Nah, buat yang penasaran, hari ini kita mau bahas apa sih, Ca? Jadi hari ini kita mau bahas tentang pembiasaan atau cara adaptasi pas PTM 100%. Pasti kalian yang di rumah pada PTM 100% nggak sih? Soalnya kita udah. Iya, kita udah. Nah, gimana nih PTM 100% di hari pertamamu? Seru nggak? Awalnya aku pikir bakal yang susah banget gitu loh, Dre. Karena kan emang kan kita daring hampir 2 tahun ya. Dan itu tuh rasanya tuh kayak semua skill sosialisasi aku tuh hilang gitu loh. Tapi setelah PTM ternyata emang nggak sesusah itu untuk beradaptasi sama keadaan yang baru gitu. Kalau kamu gimana? 2 tahun menurutku kayak bentar banget ya, tapi pas masuk sekolah itu kayak susah banget gitu buat beradaptasi sama teman baru. Kayak gini ya, aku mau cerita dulu nih. Jadi pertama kali aku masuk, itu kan aku udah kenal sama beberapa teman kelas ya, tapi ada beberapa yang nggak kenal juga. Terus aku tuh kayak kenalan gitu ya, hai nama kamu siapa gitu. Terus habis itu dia nyebutin namanya kan, nama aku bla 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 gitu. Udah sampai situ aja. Terus aku mati topik, bener-bener nggak tahu, udah canggung. Terus akhirnya aku ninggalin kayak ya udah dulu ya, saking canggungnya. Saking kayak bener-bener udah nggak ada topik lagi makanya, gitu ya. nah itu yang bikin susah. Kayak dari awal kan kita juga kan perkenalan pas tahun ajaran baru kemarin itu kan online kan. Jadi kalau di chat itu canggung, terus pas ketemu makin canggung gitu loh. Soalnya kadang tuh ada yang good texter sama ada yang nggak good texter gitu loh. Betul. Kita juga susah nyesuaiinnya, mereka juga ya gitu. PTM gini tuh gimana ya? Sebenarnya tuh ada istilah gitu. Kalau kalian sering nge-scroll Twitter atau kalian sering nge-scroll TikTok, itu tuh banyak banget pro dan kontra orang-orang yang pengen PJJ lagi gitu, pelajaran jarak jauh lagi gitu. Ada yang semangat banget mau PTM gitu. Ya mungkin yang nggak pengen PTM 100% mungkin ya itu tadi susah untuk beradaptasi. Beradaptasi menurutmu, yang beradaptasi yang baik menurutmu itu gimana sih? Maksudnya yang benar-benar yang tau gak sih, beradaptasi yang baik itu gimana menurutmu? Yang nggak merugikan orang lain. Kan ada tuh orang yang beradaptasi tapi merugikan orang lain. Yang pertama sih sebenarnya pinter-pinter cari ini aja sih, orang yang bikin nyaman gitu. Karena nggak semua orang bisa bikin kita nyaman kan. Sedangkan beradaptasi itu kitanya harus nyaman, dan orang yang kita ajak beradaptasi itu juga harus nyaman gitu. Emang sih awalnya susah, aku tahu juga, karena kan emang nggak semua orang itu punya social skill yang sama gitu loh, Dre. Benar, ada yang introvert, ada yang mungkin sisi introvertnya lebih banyak, ada yang sisi extrovertnya lebih banyak. Kadang kalau misalnya nyari topik juga susah sih, Ca. Iya benar sih, benar. Apalagi kalau misalnya kita mulu yang ngajak ngomong. Bener. Kalau misalnya kalian mau beradaptasi itu usahain kalian banyak kayak nyari topik ya dari pertanyaan yang simpel nih, kayak kamu dari SMP mana, terus dulu SMP kamu gimana, itu kan bisa kan nyambungin ke topik-topik selanjutnya. Kamu ada nggak sih tips biar kita tuh makin banyak teman gitu loh? Nggak cuman dari temen kelas aja, mungkin teman-teman luar kelas atau gitu. Ini kayaknya agak klise ya, Tri ya. Tapi banyakin organisasi gitu. Walaupun agak sedikit stres gitu ikut organisasi A, B, C, apalagi buat orang-orang yang ikut ekskul double terus dua-duanya berat gitu. Tapi hikmahnya kalian ketemu orang-orang yang seru, ketemu orang-orang yang satu nasib gitu lah. Satu stres, semua stres gitu. Bener. Menurutku organisasi tuh ngebantu banget. Satu, nggak cuman belajar tentang kepemimpinan atau megang tanggung jawab yang berat, kita juga jadi punya relasi pertemanan yang luas gitu loh. Nggak cuman yang seangkatan aja, ada kakak kelas, mungkin nanti ada adik kelas. Jadi untuk apa ya, kayak gampang gitu loh, suatu saat kita butuh sesuatu yang berurusan dengan kakak kelas, kita jadi gampang kan, karena jadi kita tadi punya temen kakak kelas gitu. Bener, jadi nggak sungkan gitu nggak sih? Benar. Kalau kamu sendiri PTM ini malah jadi apa ya? Malah jadi kesusahan atau malah jadi kesenangan buat kamu? Kalau kesusahan sih mungkin di hal apa ya?
Kalau kesusahan itu lebih ke bangun pagi. Iya bener sih ya. Aku sering telat bangun pagi satu, kan kita biasanya daring itu kan masuk jam 7 kan. Iya. Nah kalau misalnya PTM ini setengah 7 kayak gitu, menurutku susah banget sih, apalagi aku orangnya salah bangun. Terus habis itu kan biasanya daring kita di rumah kan, mungkin aku sendiri jujur ya, mungkin kalau misalnya daring tuh kayak masih nggak, tau gak sih kalau di suasana ruangan kelas sama di rumah itu kan beda kan. Kalau di kelas kita kayak bener-bener harus pakai seragam rapi dan lain sebagainya, tapi kalau daring kan mungkin sambil makan dikit-dikit kayak gitu. Nah itu sih yang bikin susah, kayak capek banget, apalagi pulangnya kita harus organisasi. Buat kalian yang ikut organisasi, dan itu capek banget, tapi untungnya PR-nya mungkin dikurangi. PR-mu dikurangin ya, Dre? Ya. Aduh, PR-ku kenapa enggak ya? Aduh Gimana ya, tapi alhamdulillah PR-nya dikurangin. Tapi banyak hikmahnya loh yang bisa kita ambil pas PTM 100% ini, ya kan? ya benar-benar. Kita jadi kayak belajar banyak hal sih ya. Aku bersyukur banget sih kalau untuk PTM 100% ini materi lebih masuk. Ya, bener Sumpah sih, jujur bener. beda banget pas daring sama PTM, itu beda banget. Kayak daring bener-bener padahal udah diterangin, sama-sama diterangin kan, cuman kalau misalnya daring tuh nggak tahu kenapa aku tuh susah gitu loh masuknya. Soalnya kadang kan kalau daring kan banyak yang malu-malu gitu loh, Dre. Ya benar. Ini juga sebenarnya tuh ada sambung-sambungannya sama adaptasi juga kan. Benar. Jadi bukan cuma adaptasi sosial aja, adaptasi soal cara pembelajaran itu juga Benar. jadi beda gitu loh. Kayak di ruang kelas misalnya diajarin gitu, jadi kayak langsung tatap muka, jadi kita yang nggak tahu ada materi yang nggak tahu itu langsung ditanyakan gitu loh. Kalau misalnya kita daring tuh agak susah buat nanya, kadang kan harus cepet-cepet gitu kan, dan waktunya juga sedikit. Tapi kalau PTM 100% ini maksimal lah menurutku. Kalau di rumah itu kan ke distract banyak hal kan. Kalau PTM itu enggak gitu. Iya, Kalau di rumah tuh kadang sambil mikir mau makan siang apa, Bener. mau makan geprek gitu. Betul. Aku juga kadang kalau misalnya udah capek ya, siang-siang bener-bener pas daring, terus diem gitu, tiba-tiba mikir nanti mau makan siang apa ya, mau makan apa ya gitu. Tapi kalau misalnya PTM di sekolah itu bener-bener nggak kepikiran ke situ, soalnya kan ketemu teman-teman juga, jadi apa ya nggak kepikiran ke situ sih menurutku. Kalau misalnya di rumah juga kadang kan kita lagi daring nih, terus tiba-tiba disuruh kayak, "Kak, ayo sapu, ngepel," kayak gitu kan, kita lagi daring terus tiba-tiba disuruh. Kan kalau di sekolah kan enggak, karena kan kita di luar, di ruang kelas gitu loh. Ya benar sih, benar. Terus karena juga kan kalau di rumah itu kan banyak hal yang kayak apa ya, Dre? Kayak gak ketemu temen, itu jadi ngerasa kayak misal orang-orang terdekat kita tuh semakin berkurang. Bener. Jadi apa ya, bosen juga kita belajarnya kalau misalnya nggak ada temen. Jujur bosen banget. Kalau misalnya ada temen tuh mungkin apa ya, lebih semangat gitu loh kita ketemu temen-temen kayak gitu. Kalau misalnya di rumah kita sendiri, kita juga cuman ya dari layar doang, ya nggak enak. Coba gimana kita mau ngobrol sama temen yang lain, kita mau open mic terus habis itu gurunya denger, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau misalnya ketemu temen-temen itu lebih semangat gitu. Jadi buat kalian di rumah yang lagi proses Bener, adaptasi, jangan takut banget buat kenalan sama seseorang. Ya nggak apa-apa, kayak hai namamu siapa gitu aja. Jangan takut, beneran jangan takut. Apalagi buat kalian yang takut tuh sama kakak kelas. Biasanya Gak kan usah banyak kan takut. kayak Gak usah takut di sini apa-apa. Nggak usah takut, kayak maksudnya selagi kalian nggak berbuat salah ya it's okay gitu loh. Dan untuk kenalan sama temen ya nggak apa-apa, ajak kenalan, daripada kalian harus diem di kelas gak ada temen, itu kan tambah Suntuk gitu ya. ya. Makanya gak ada bedanya sama daring. Iya, mending daring sekalian kayak Betul. gitu. Jadi bersosialisasi itu nggak susah kok guys, kalau misalnya kalian memberanikan diri, mau memberanikan diri Kanca. Jadi kalau kalian bingung nih cara mulai obrolan tuh kayak gimana sih? Jadi kan Ya. adaptasi itu harus dimulai dari ngobrol Obrolan, dulu kan. Ya ngobrol hal-hal ringan aja Iya. gitu. Kayak misalnya kamu suka makan apa Iya, gitu. benar. Atau Itu nanti tuh kayak kalir gitu nggak sih? iya, kayak tadi tuh aku kejadian di Iya. kelas gitu. Gimana? Tiba-tiba aja kayak kamu suka topping seblak apa gitu. Random banget. Iya, jadi kayak ya udah sesimpel itu aja gitu. Bener-bener simple. Jangankan seblak, kalian bahas kayak, ih itu pintu kelasnya bagus ya, ih
iya kak, iya tahu itu kayak dulu SMP ku nggak gini bentuk kelasnya kayak gitu, itu tuh bisa nyambung terus loh. Nggak Makanya harus- ini jangan takut deh. Nggak harus pembicaraan yang serius Iya, gitu. yang kayak Masa- kamu ini kayak yang bener-bener serius, tau gak sih, pembicaraan formal. Iya tahu. Pakai bahasa yang biasa aja, kayak kamu dari sekolah mana, terus kamu kemarin gimana PR-nya hari ini. Kamu ada Seru ayang nggak nggak? sih? Kamu ada ayang nggak gitu? Bucin. Lagi tren itu meme di Twitter, Dre. Kamu ada? Aku nggak buka tweet tren apa deh. Aduh, gimana sih Audrey ini? Ya maaf, aku bukan anak tweet. Aku tuh nggak bisa main Twitter tahu. Tuh, kan jadi kayak gini kan obrolannya Ya, tuh, nyambung kan gitu nyambung. aja. Padahal dia random banget loh ngangkat topiknya. Bener-bener kayak Bener-bener gampang banget kalau misalnya kalian mau dan berani. Pokoknya kuncinya itu di berani aja gitu. Jangan bilang kayak ih aku nggak mau bergaul karena aku introvert gitu. Menurutku introvert sama extrovert itu setiap orang punya ya, Za. Nggak mungkin kan orang tuh punya introvert aja gitu ya, masa dia seumur hidup sendirian gitu kan, nggak mungkin. Semua orang itu punya sisi introvert sama extrovertnya. Gimana caranya dia nyimbangin dua-duanya itu tadi, daripada kalian merugi kan terus-terusan sendiri, mending coba buat membuka diri, ngobrol sama temennya atau apa gitu. apalagi masa SMA itu kan harus jadi sama hal-hal seru kan, Dre? Benar, seru. Itu kan kita kan udah habis SMA ini kuliah kan, ini masa-masa sekolah kita terakhir gitu, jadi dipergunakan buat kayak ya jangan sendirian terus gitu loh, belajar buat beradaptasi atau ngobrol sama temen. Kalau misalnya kalian mau cerita sama temen ya it's okay kan, bisa buat melegakan. Atau biasanya kan anak zaman sekarang tuh curhat gitu sama sahabatnya, ya nggak apa-apa menurutku, kayak nggak ada salahnya kita sharing tentang cerita kita gitu. Bener kayak gitu ya teman-teman di rumah. Benar. Ada hal yang benar-benar harus dihindari waktu kalian beradaptasi. Kayak misalnya nih ya, aku kepikiran karena aku juga pernah ditanyain waktu itu. Jadi ada satu anak yang mau kenalan sama aku dan dia itu tanya tentang hal yang menurutku privacy banget. Menurutku benar-benar privacy, kayak kamu orang tuamu ini tau gak sih, yang benar-benar menurutmu privacy banget, itu nggak boleh banget ditanyain. Karena nggak semua orang anggap itu tuh bukan privacy. Kayak misalnya agama, kan sekarang kan orang-orang anggapnya agama itu privacy ya. Mungkin beberapa orang tuh terganggu kalau misalnya kalian tuh mungkin soal agama atau nanya soal kayak orang tua, Keluarga iya gitu. benar, itu Kalau nggak privacy. bener-bener deket itu Bener. mending nggak usah ditanyain deh. Gak usah ditanyain, Beneran. cari topik lainnya aja, karena itu bisa mempengaruhi first impression orang gitu loh. Karena first impression itu penting gak sih? Penting. Kayak pertama kali kamu lihat orang, wih orang ini asik gitu. Tapi kalau misalnya pertama kali kamu ketemu dia terus tiba-tiba kamu tanya, ih ayahmu kerja apa? Kamu ngapain? Kan kita tujuannya perkenalan, bukan mau perkenalan mau adu bapak, kan nggak mungkin gitu Adu loh. bapak. Makanya orang tuh nanya yang sekiranya tuh seru dan nggak menyinggung pihak manapun. Jadi harus pintar-pintar baca kondisi Bener, dan iya. pintar-pintar baca orangnya aja sih Betul. gitu. Kalau orangnya Menyesuaikan. iya, kalau orangnya apa-apa dianggap bercanda, ya mungkin nggak apa-apa sih. iya nggak apa-apa. Tapi jangan keterlaluan Iya. juga sih gitu. Kalau misalnya pertama kali perkenalan, saranku jangan langsung bercanda yang frontal kayak gitu, jangan sih. Kita harus benar-benar kenalin dulu orangnya itu gimana, baru kayak oh orang ini kayak gini gitu, baru kayak ya udah deh aku kayak gini baru gitu. Jangan yang kamu belum kenal bener orangnya tiba-tiba udah belak-belakan banget, kan bikin orang nggak nyaman dan mungkin kemungkinan orang itu nggak mau temenan sama kalian. Kayak setiap lihat kalian tuh, ih anak ini rek, dulu pas pertama kali aku kenalan sama anak ini tuh aku ditanyain gini, ih nggak mau rek aku kenalan sama anak ini gitu kan, jadi memperkecil Iya. Kesempatan kamu iya, buat deket sama dia. iya betul. Ya emang nggak semua orang harus deket sama kita Iya, sih tapi gitu. setidaknya tuh kita kenal dia dengan first impression yang baik. Menurutku first impression itu penting banget. Jangan gampang ke distract juga sama kata-kata first impression yang jelek itu biasanya jadi bestie, ya nggak juga sih Iya, ya. enggak juga sih. Karena kan kita nggak tahu keadaan mereka berdua gimana gitu loh. Pertama kali mereka kenalan gimana, bentuk pertemanan mereka gimana.
Dan kalau bisa aku mau kasih tips nih buat kalian, kalau misalnya mau cari temen, usahain cari temen yang positif dimanapun kapanpun, benar-benar cari circle. Biasanya kan sekarang kan anak-anak kan bersirkel gitu kan, usahain cari circle yang positif, bukan circle yang kita harus berteman sama circle itu aja gitu, kayak stay di satu circle itu enggak banget sih menurutku. Kita harus belajar keluar dari circle itu, kayak berteman sama yang lain juga, kenalan sama yang circle A, circle B, circle C. Jadi inti semua percakapan kita tadi itu panjang lebar itu semua itu tuh bahwa beradaptasi itu kalian harus berani keluar dari zona nyaman. Benar. Ya. Zona nyaman kayak sendiri, lebih baik aku sendiri, aku bisa apa-apa sendiri. Ya mungkin sekarang kita bisa apa-apa sendiri, tapi siapa yang tahu ke depannya? Karena kan kita juga nggak mungkin kan berdiri sendiri, kita butuh bantuan teman atau bantuan orang lain ketika kita ngerjain tugas atau berkelompok gitu kan, kita minta bantuan orang lain. Nggak mungkin kan kamu berkelompok terus kamu berdiri sendiri ngerjain sendiri, kan nggak mungkin gitu loh. Lagian masa hidup sendiri sih. Betul. Orang ya pasti semua orang pasti punya pasangan. Ya kan, butuh orang lain, jangan ya nggak harus pasangan sih, lebih ke maksudnya dia kan, butuh orang di sekitar. Dia bucin, aduh kok beda. kenapa jadi aku yang bucin. Dia beda. Pokoknya intinya kita butuh orang yang ya di sekitar kita, usahain kita bisa berbaur sama semua orang. Jadi nggak pilih-pilih teman yang ya aku mau temenan sama orang ini karena orang ini kaya gitu. Jangan, itu benar-benar harus dihindari. Masa kita berteman sama orang yang hedon doang terus yang lain nggak ditemenin, kan aneh gitu loh. Temenan sama orang yang mobilnya BMW doang. Iya, makanya. Iya, kalau misalnya selamanya kamu tuh orang punya, kalau suatu saat kamu ada di bawah, gimana coba? Pokoknya harus pinter-pinter memposisikan diri kita di orang lain. Jadi kita tuh tahu gitu perasaan orang lain, dan ya itu tadi pinter-pinter beradaptasi. Jadi intinya Keluar dari zona nyaman. ya, Jangan gampang buat ke distract sama orang di sekitar kalian yang ngomong Betul. kalau beradaptasi itu nggak perlu. Gitu aja sih. Ya jadi benar. walaupun omongan kita agak ngalor ngidul gitu ya. Pokoknya intinya kalian harus belajar beradaptasi. Mau gimana pun keadaannya, pokoknya lihat-lihat keadaan gitu aja sih. Buat kalian yang di rumah, buat kalian yang besok PTM mungkin semangat beradaptasinya, semangat kenalannya sama temen-temen ya. Pokoknya kalian Mumpung harus masih seminggu PTM bener, kan. bener, daripada nanti kalian udah 1 bulan 2 bulan baru kenalan kan, kayak kenapa nggak dari awal kita kenalan aja gitu. Nanti daripada nyesel gitu, mending langsung dilakuin sekarang aja gitu. Ya udah sih. Nah, gitu aja nggak sih? Ini capek nih kita Ya, ngobrol bisa. mulu. Bener. Pokoknya besok semangat buat kalian yang mau sekolah, semangat kenalannya, semangat belajarnya, semangat semuanya, semangat, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Aku Zaki Audrey Febriani dan Cadita Putri Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.